Adapun arahan dari Ibu Winati Eskom MMM-Kom sebagai ketua, saya persilahkan nanti waktu dan tempat. Oke, terima kasih Bu Nur. Dengar suara saya terdengar semua ya? Ya Bu. Ya Bu, Terdengar. Terdengar, Bu. Terdengar Bu. Selamat pagi, sehat semua ya. Mudah-mudahan apa namanya, walaupun dari pagi hujan, kita harus tetap semangat. Apa namanya, sehat selalu semuanya untuk kita semua. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Dr. Anda Francisca Sestri Gus Zahyanti MM selaku Puket 1 bidang akademik. Yang saya hormati Puket 3 Bapak Dwi Ferdiatmoko Cahyo Kumoro SPD MM selaku apa namanya bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Yang saya hormati Ketua Jurusan Sistem Informasi dan Jurusan Teknologi Informasi, Ibu yang cantik dan energik ini, Ibu Nurasia, Eskom MMSI. Yang saya hormati juga Pak Suprianto, ya ini yang selalu apa namanya milenial terus, gesit, yang paling ganteng, Pak Suprianto, SEMM selaku Ketua Jurusan Sistem Informasi Akuntansi dan Akuntansi ya. Apa namanya, yang saya banggakan tidak lupa mahasiswa semua jurusan ya, baik jurusan sistem informasi, teknologi informasi maupun sistem informasi akuntansi yang ada di STIMIK Insan Pembangunan. Kita ketahui bersama bahwa sudah 2 semester ya, genap setahun kita melakukan kuliah daring, bahkan ini sesuai surat edaran dari Kemendikbud, semester ini masih dilakukan secara daring. Saya sampaikan supaya tidak ada yang bertanya nantinya bahwa semester ini masih dilakukan secara daring sesuai dengan arahan dan aturan dari Kementerian Pendidikan. Kita orang pendidikan ya harus mengikuti apa yang menjadi aturan dari Kemendikbud ya, sehingga kita masuk ke 3 semester ini ya. Mudah-mudahan semester depannya kita berdoa secara bersama-sama nanti apa namanya sudah mulai luring atau apa namanya sudah tidak daring lagi ya. Harapan kita seperti itu. Nah, tapi apa namanya saya juga bangga sekali dengan mahasiswa STIMIK Insan Pembangunan. Saya apresiasi sangat luar biasa mahasiswa Insan Pembangunan STIMIK ini ya. Walaupun dalam kondisi pandemi, saya lihat mahasiswanya tetap melakukan banyak hal. Seperti contoh kemarin mahasiswa STIMIK itu apa namanya HMSI melakukan webinar. Kemudian HMSIA melakukan kegiatan open house. Ya, jadi webinar-webinar sudah dilakukan dalam kondisi pandemik ya, aktif. Kemudian workshop juga apa namanya sudah dilakukan, kemudian perlombaan-perlombaan. Bahkan yang saya lihat kemarin ada beberapa yang mendaftar program bangkit itu ya, saya apresiasi sekali, itu luar biasa, mahasiswa harus aktif seperti itu. Jadi setiap ada program-program yang mengasah soft skill atau apa namanya kemampuan mahasiswa, ikutin saja. Kita kampus akan mendukung sepenuhnya ya. Kemarin ada beberapa yang mendaftar di program bangkit yang apa namanya melalui kampus Merdeka itu. Kemudian saya juga kemarin tanda tangan atau mendapatkan laporan yang mahasiswa mengikuti kampus mengajar tuh. Nah, itu juga bagus itu. Jadi kalau ada program-program begitu ya ikutin. Ya, kampus mengajar itu sudah ada yang mendaftar. Kemudian ya sehingga yang saya lihat walaupun secara daring tetapi masih
masih produktif sekali. Saya acungkan jempol dengan mahasiswa STIM Ikisan Pembangunan ini ya. Kemudian, nah ini sebelum mahasiswa bertanya, saya sudah menduga ini pasti nanti ada pertanyaan. Saya akan jawab dulu sebelum bertanya, saya jawab ya. Nah untuk mata kuliah praktikum bagaimana Bu? Masih dilakukan secara daring. Ya, kita lakukan secara daring. Nah nanti kita akan coba supaya lebih variatif dan tidak menjenuhkan. Kita akan coba lakukan beberapa penjajakan untuk menampung dan melengkapi kekurangan dari praktek tersebut ya melalui webinar dan workshop. Jadi kalau ada webinar dan workshop yang berhubungan dengan mata kuliah, yang berkaitan dengan pemrograman, kalian wajib ikut. Jangan sampai workshop diikutin hanya 11 orang. Kemarin kita kolaborasi dengan Ilumik. Saya bilang, adakan Ilumik coba workshop tentang aplikasi ini. Mereka mengadakan. Nah, akhirnya yang daftar hanya 11. Nah, itu jangan seperti itu. Kita udah coba. Webinar-webinar yang berhubungan dengan program, saya harapkan mahasiswa mengikuti. Ya, karena itu sebagai salah satu untuk update soft skill kalian ya. Kemudian kenapa kita coba untuk kegiatan-kegiatan untuk melengkapi itu dengan webinar dan workshop ya, yang bertemakan nanti bahasa pemrograman. Rencana semester ini kita coba setiap dosen praktikum kalau bisa ya harus nanti mengisi webinar atau workshop yang berhubungan dengan mata kuliah yang diajarkan. Supaya untuk apa? Untuk sebagai pengayaan ya, supaya pengayaan mata kuliah praktek terutama, supaya kalian tidak supaya lebih maksimal, intinya supaya maksimal, sehingga walaupun daring kualitas kalian tidak kalah secara luring. Jadi walaupun daring masih tetap kualitasnya baik ya untuk pembelajaran. Dan saya harapkan setiap ada webinar dan workshop, silahkan Anda ikuti. Banyak workshop webinar yang kita lakukan secara gratis nanti di semester ini. Ikutin, jangan sampai ketinggalan. Ya, supaya Anda update terus. Nah, kemudian yang selanjutnya yang saya lihat kemarin di semester kemarin sebagai evaluasi saya sendiri ya, setiap informasi yang berhubungan dengan kampus, saya tegaskan kembali nih, selalu kita publish di website. Ya, saya ulangi lagi. Setiap informasi yang berhubungan dengan kampus, saya tegaskan kembali selalu ada di website. Nah, seandainya kalian semua tidak sering-sering membuka website, saya bisa pastikan kalian pasti akan tertinggal. Ya. Pastikan semua informasi dari sumber yang valid. Jangan sampai kata mahasiswa ini, Bu, kata teman saya, Bu, kata si ini, kata si A, si B ya. Sehingga jangan sekedar dari kata dan katanya, tetapi lihat semua informasi kita akan publish di website kampus. Ya, jadi semua jangan pastikan semua di website ada pengumuman apa supaya Anda juga update terus. Jangan pengumuman udah dinaikkan di website masih nanya ke Kajur, masih nanya ke Buin, masih nanya ke FO. Website itu sumber informasi selalu dibuka ya. Nah, kemudian tadi informasi semua harus valid ya. Dari mana? Anda buka website. Kemudian selanjutnya ya saya berharap ya ini nih kemarin nih saya menemukan masih banyak mahasiswa STIMIK Insan Pembangunan yang melakukan pembayaran secara manual.
Nah, saya makanya kemarin ketemu sama anak TI nih, semester 3. Saya tidak sebutkan namanya. Terus ketemu sama mahasiswa SIA. Masih ketemu mahasiswa SI juga, banyak sekali. Saya tanya, kenapa kalian ke kampus hujan-hujan begini, hujan gede? Mau bayaran, Bu? Astagfirullahaladzim. Anak sistem informasi, anak TI, anak SIA masih melakukan pembayaran secara manual dalam kondisi hujan gede, ya kan? Nah, ini saya harapkan ya kalau bisa itu dihindari. Anak sistem kok masih manual pembayarannya. Nah, pakai sistem. Nah, ini saya berharap ketua kelas nih, ya. Harapan saya ketua kelas sebagai penggerak untuk mensosialisasikan masalah ini. Jadi apa namanya, tugas baru untuk ketua kelas nih, biarin. Nah, kapan lagi kita bisa maju kalau tidak memulai dari sekarang berubah, ya. Dan sebagai orang yang belajar sistem, kita tidak perlu ragu dengan sistem. Jadi kalau orang sistem kok kita mau pakai sistem aja kok takut, gitu kan? Nah, namanya sistem, saya ulang lagi nih, kalau kita berbicara sistem kan ya kita menggunakan sistem itu kan berbasiskan server ya. Ya terkadang banyak akses yang sekali-kali delay itu suatu hal yang wajar. Jangankan di kita, di dunia perbankan aja juga sering sekali juga delay gitu kan. Ya wajar. Namanya aksesnya mungkin saking banyaknya gitu kan. Nah, saya sampaikan bahwa kasir itu ya kita sudah bekerja dengan kerjasama dengan Bank BNI yang di mana kerjasama dengan Bank BNI itu kasir sendiri sudah diberikan hak untuk trace secara langsung ke BNI. Jadi jangan takut, ya jangan takut. Nah, apabila terjadi autorespon atau misalnya ada delay tadi, ya ada autorespon server, maka kasir sudah diberikan trace payment langsung oleh Bank BNI sehingga kita tidak perlu khawatir dalam penggunaan dan pemanfaatan sistem pembayaran. Manfaatkan, kita sudah kerjasama dengan bank, ya. Kemudian harapan saya nih untuk anak STIMIK, ya harapan kami semua ya, supaya mahasiswa ini lebih mengoptimalkan kemampuan di bidang sistem informasi, update teknologi, jangan sampai Anda tidak mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian selalu mengikuti perkembangan yang terjadi. Jangan sampai kita mahasiswa tapi tidak tahu informasi apa-apa di dunia luar itu ada apa, sedang terjadi apa, itu jangan sampai Anda tidak mengetahui. Makanya Anda selalu harus mengikuti perkembangan yang terjadi di luar. Kemudian jangan sampai kita semua ya, semua kalian calon sarjana harus tetap berpikir positif dan kritis, boleh. Dan pola pikir sudah mulai harus dewasa. Harus dewasa. Anda sudah sarjana, calon ya. Sudah mahasiswa, namanya mahasiswa itu juga harus pola pikirnya harus berbeda tentu saja dengan anak SD, SMP, SMA. Makanya tadi anak STIMIK masih menerima informasi. Dari mana kamu dapat informasi? Kata teman saya begini, Bu Win. Kata si A begini, Bu Win. Nah, ini nanti jangan sampai terjadi lagi ya. Kemudian bahkan kalau kita lihat dalam kampus Merdeka ini, kalian semua diberikan keleluasaan. Nah, Anda ikutin aja, misalnya ada perlombaan-perlombaan, ada kegiatan-kegiatan di luar yang memang itu mendukung soft skill kalian, nggak apa-apa, silahkan ikutin. Izin ke bisa Pak Dwi itu yang kemahasiswaan, CC ke Bu Nur, ke Pak Supri sebagai orang tua kalian, jangan lupa di CC ya. Nah, ikutin, eksplor
semua kemampuan yang Anda miliki. Supaya apa? Supaya Anda nanti bisa bersaing dengan lulusan dari kampus lain. Apalagi kita itu kan hidup di Tangerang ya, menjadi salah satu kota tujuan utama dari berbagai macam penjuru. Orang tuh dari ujung Sabang sampai Merauke kan tujuannya kemana? Ke Jabodetabek, ke Tangerang, ke Jakarta, ke Bogor. Nah, kita itu termasuk salah satu kota yang diincar oleh seluruh penjuru tanah air. Makanya kita sudah punya satu kelebihan, kita udah tinggal di sini. Tinggal kalian maksimalkan, eksplor kemampuan kalian, ya, keluarkan apa yang kalian mampu. Supaya apa? Supaya ya tadi Anda bisa dikenal, Anda bisa memaksimalkan diri sehingga ya mampu bersaing ya. Nah itu harapan kami semua. Terus kemudian kalau ada sesuatu hal, jangan sampaikan ke yang lain, sampaikan ke kami semua, ke ketua jurusan, orang tua kalian kan ketua jurusan, sampaikan. Ya, kemudian dalam kondisi kita masih daring, masih pandemi, saya harapkan tetap jaga kesehatan ya. Bagaimanapun kesehatan adalah sesuatu yang sangat berharga dan mahal, makanya tetap jaga kesehatan, selalu positive thinking, kemudian selalu semangat belajar walaupun masih secara daring, kemudian jangan lupa berdoa ya, kita berdoa mudah-mudahan pandemik ini atau wabah ini bisa segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasa, bisa kuliah secara onsite ya, bisa offline, terus kita bisa ketemu kembali, tertawa kembali di kelas ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat untuk mahasiswa STIMIK Insan Pembangunan. Saya yakin kalian pasti bisa. Ya, kalian bisa mengubah segalanya. Jadi tetap optimis untuk anak-anak tercinta saya ini STIMIK Insan Pembangunan untuk semua jurusan. Ya, saya akhiri sampai di sini dan saya mohon maaf Bu Nur dan anak-anak semua mahasiswa Insan Pembangunan, saya izin ya, saya ada keperluan keluar. Nah tapi tadi yang saya sampaikan sebenarnya sudah, ini mungkin nanti yang mau ditanyakan, loh, saya sudah jawab sebelum Anda bertanya. Itu nanti bersama dengan Bu Nur, Pak Supri dan Bu Francisca serta Pak Dwi ya. Saya mohon minta izin untuk lab Bu Nur, ada keperluan yang harus diurus. Saya kembalikan waktunya. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, untuk semua sehat selalu semua ya, semangat.